Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita semuanya untuk berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita sebagai orang Nusantara bangga bahkan untuk terus-menerus menceritakan kepada anak turun kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana perjuangan ulama-ulama kita, bagaimana perjuangan para pendahulu atau pahlawan kita sehingga Indonesia itu merdeka. Apakah ini salah? Pertanyaannya, kalau kita jadi orang Nusantara menceritakan bagaimana para leluhur kita, para ulama kita, para pahlawan kita memperjuangkan negara kita, Republik Indonesia, sekali lagi pertanyaannya, apakah salah? Jawab di kolom chat. Kalau ada ini saya dikatakan rasis, sungguh keterlaluan. Kenapa? Lah kalau kita sebagai orang Nusantara bangga terhadap Nusantaranya kok rasis? Daripada hidup di bumi Nusantara yang dibanggakan adalah orang-orang urban, orang-orang yang ada di negeri sono. Apakah, pertanyaannya, kalau mereka ada musibah, kalau mereka ada perkara minta bantuan ke negeri asalnya sono? Jawab di kolom chat. Jadi kenapa ini harus kita ulang-ulang? Artinya jangan sampai anak cucu kita nanti sejarahnya dibelokkan. Itu kuncinya. Kenapa ini harus kita ulang-ulang untuk menyampaikan di dalam live kami? Karena disadari atau tidak, sudah ada beberapa gerakan yang coba memutarbalikkan sejarah. Contoh, siapakah yang menentukan kemerdekaan kita 17 Agustus? Sudah ada yang membelokkan sejarahnya. Siapakah yang termasuk mencetuskan sebagai bendera nasional kita? Sudah ada yang membelokkan. Siapa yang merumuskan tentang kemerdekaan kita? Siapa? Wis ono sing membelokkan sejarah ini. Seakan-akan ulama pahlawan nasional, no way, nggak ada artinya. Karena seakan-akan kelompok mereka yang telah memperjuangkan bumi pertiwi Indonesia. Ini sebagai bahan materi kita. Jangan sampai anak cucu kita ke depan kehilangan sejarahnya daripada para leluhurnya. Ini dari sejarah. Kalau dari kebudayaan,
Indonesia termasuk kebudayaan terbanyak di dunia. Rungok kan. Sampai beberapa tahun yang lalu seni reog Ponorogo mau diakui oleh negara lain. Bukan hanya seni reog Ponorogo, halo halo Bandung diaransemen ulang, dijadikan lagu negara lain. Ini kalau kita tidak berusaha menanamkan sejarah dan budaya yang ada di Nusantara, suatu saat anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika belajar kebudayaannya bukan belajar kepada sesepuhnya, tapi belajar ke luar negeri. Contoh, di dalam seni wayang itu banyak dari negara lain yang mulai mempelajari. Bahkan ada daripada beberapa sinden yang dari luar negeri malah naik daun. Kemana anak-anak Nusantara? Kok tidak bangga dengan anak-anak bangsa, malah lebih bangga dengan anak-anaknya orang lain?